Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dina Piniel Habiahan, kelas 4 semester 5, Prodi PGSD Unika Santo Thomas, Medan. Pada kali ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang implementasi tematik terpadu di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Ayo kita membaca. Dahulu kala ada seorang lelaki yang suka mencari ikan. Suatu hari ia mendapatkan seekor ikan ajaib. Ya, ikan itu dapat berbicara. Jangan bunuh aku. Sebagai gantinya, aku mau menikah denganmu, ucap ikan itu. Tiba-tiba, ikan itu berubah menjadi perempuan yang sangat cantik. Lelaki itu tertarik untuk menikah dengannya. Tetapi, putri ikan mengajukan sebuah syarat. Tak ada yang boleh mengetahui bahwa dirinya adalah jelmaan ikan. Lelaki itu menyetujuinya. Mereka akhirnya menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak itu sangat suka makan dan ia nakal. Seringkali ia menghabiskan makanan yang sebenarnya disiapkan untuk ayahnya. Suatu hari, ibunya menyuruh anak itu untuk mengantar makanan kepada ayahnya. Namun, dalam perjalanan, anak itu memakan semua makanan yang ada di rantang. Ia pergi ke ladang tanpa membawa makanan. Ayahnya sudah sangat lelah setelah seharian bekerja. Melihat anaknya datang, ia sangat senang. Namun, ketika mengetahui makanan yang dibawa anaknya sudah habis, ia sungguh marah. Namun, maafkan aku ayah, ucap anaknya. Dasar kau anak ikan, kau tahu aku bekerja seharian untukmu, seru ayah. Anak itu kaget mendengar ucapan ayahnya. Dia pun berlari ke rumah untuk mengadu kepada ibunya. Saat ibunya tahu tentang hal itu, dia sangat marah. Ternyata suaminya telah melanggar janji. Saat itu juga turun hujan yang sangat lebat disertai petir. Air sungai dengan cepat meluap. Sang suami segera berlari menuju rumah. Namun apa yang terjadi? Ia malah melihat istri dan anaknya sudah lenyap dalam hujan yang meluap. Ia sungguh menyesal telah melanggar janjinya. Tetapi tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Kini tempat tinggal mereka menjadi sebuah danau. Danau itu dinamakan dengan Danau Toba, seperti nama anak si lelaki. Danau itu sangat terkenal di Indonesia. Nah, teman-teman, cerita tentang terjadinya Danau Toba adalah salah satu contoh cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita khayalan atau tidak nyata. Cerita fiksi dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas dari si penulis cerita. Dalam cerita fiksi, biasanya menggambarkan kejadian, pengalaman seseorang, atau sejarah yang dibumbui dengan imajinasi dan kreativitas dari penulis. Ciri-ciri cerita fiksi: 1. Sifatnya rekaan atau imajinasi dari penerang. 2. Terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. 3. Umumnya menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. 4. Tidak memiliki sistematika yang baku. 5.
Umumnya, karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Dan yang terakhir, terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Nah, setelah mendengarkan cerita tentang Danau Toba, coba jawab pertanyaan berikut. Apa judul cerita di atas? Di mana latar cerita tersebut? Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Mengapa Toba marah kepada anaknya? Dan yang terakhir, kenapa istri Toba marah pada Toba? Nah, setelah kita mengetahui ceritanya terjadinya Danau Toba, kemudian telah menjawab pertanyaan, sekarang kita tahu bahwa ada pesan moral di balik cerita tersebut, yakni pesan moral dari dongeng Danau Toba yang berasal dari Sumatera Utara adalah jangan suka mengingkari janji. Yuk jadi anak yang baik agar orang tuamu senang. Teman-teman, kalian tahu tidak? Di samping rumahku ada ayunan loh dibuat bapakku. Nah, kalian pernah tidak bermain ayunan? Kalau kita bermain ayunan, ada yang mendorong, ada juga menarik. Inilah yang disebut dengan gaya dan gerak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat lain. Sifat-sifat gaya. 1. Gaya bisa membuat benda diam jadi bergerak atau berubah posisi. 2. Gaya menyebabkan benda yang tadinya bergerak menjadi diam. 3. Gaya menyebabkan benda berubah arah. 4. Gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. 5. Gaya dapat mengubah bentuk. Nah, teman-teman, saatnya sekarang kita mencoba. Coba tarik atau dorong meja yang ada di sekitarmu. Coba perhatikan, apa yang terjadi ketika meja ditarik atau didorong? Kemana arah meja saat ditarik atau didorong? Teman-teman bisa praktekkan menarik tali, atau mendorong kursi, atau mendorong lemari, atau mendorong meja, bahkan mendorong kawan atau menarik kawan. Nah, sekarang coba tuliskan pengalamanmu setelah melakukan percobaan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, nanti coba di rumah jangan kembali ingat-ingat kembali apa yang kamu pahami tentang cerita fiksi. Apa yang dimaksud dengan gerak? Apa yang dimaksud dengan gaya? Apa yang membedakan gaya dan gerak? Selamat belajar. Sampai jumpa kembali.